Oke, oke, selamat sore semuanya. Kita mulai ya pelajaran kita ini. Biar nanti kalau bisa kita uh, kalau bisa kita ngerjain yang soal-soalnya saja. Ya, kalau ada pembuktian-pembuktian seperti ini, nanti kita bisa cuma sekilas doang. Oke, kita mulai aja untuk hari ini kita belajar tentang refleksi bagian kedua dari geometri transformasi. Kalau misalnya suara saya belum nggak terdengar jelas, langsung diomongin aja ya. Kalian boleh nge-record ya. Kalau ada yang nggak bisa join hari ini, nanti bisa nonton recordnya. Oke, refleksi ya, atau pencerminan. Di SMP atau di SMA, kita juga udah belajar geometri transformasi yang salah satunya adalah refleksi. Oke, pencerminan. Jadi definisi dari refleksi itu adalah suatu refleksi pada suatu garis, dan biasanya juga cermin itu dalam bentuk geometrinya direpresentasikan oleh garis lurus ya, khususnya ada garis lurus. Karena garis ada banyak, ada garis lengkung, ada garis lurus. Oke, jadi suatu pencerminan atau refleksi pada sebuah garis adalah suatu fungsi. Dia juga dikatakan suatu fungsi yang disimbolkan dengan ms. Jadi saya nggak tahu ini M itu apa, tapi yang jelas S di sini adalah garis S-nya ya. Ini garis S yang ini. Kayak wait. Nah, jadi kalau misalnya garisnya adalah garis A, ya berarti MA. Gitu. Yang didefinisikan untuk setiap titik pada bidang V ada dua ya. Jika ada garis S, perhatikan garis yang warna merah. Jika garis tersebut adalah garis S dan ada sebuah titik pada garis tersebut, nah jadi pada garis tersebut ada titik, katakanlah titik katakanlah titik P. Ya, katakanlah titik P pada garis itu. Maka pencerminan titik P dicerminkan terhadap garis tersebut adalah dirinya sendiri. Saya rasa ini kalian nggak terlalu udah familiar dengan ini ya. Karena pencerminan, kalau kita tahu pencerminan adalah jarak cermin, jarak peta sama jarak perapatannya sama. Oke. Dan secara khusus yang bagian pertama, bagian kedua secara umum ketika suatu titiknya itu tidak terletak pada garis P. Pada garis S. Ya, maka pencerminan refleksi titik P terhadap garis S, ya, refleksi titik P terhadap garis S adalah P aksen, dinamai P aksen atau terserah mau apa, ya. Ya. Sehingga garis S tersebut merupakan sumbu ya dari ruas garis PP aksen. Ingat kalau sumbu berarti dia memotong ruas garis PP aksen di tengah. Ya, atau membagi dua ruas garis tersebut sama besar. Itu ya maksudnya. Oke. Jadi ilustrasinya seperti ini. Ada garis S, terus ada titik. Ya, ini ada titik P dicerminkan terhadap garis S, dia cerminnya di sini. Kelebihan. Cerminnya di sini. Tuh. Dan jaraknya P ke garis S itu sama dengan jaraknya garis S ke titik P aksen. Gitu ya. Pencerminan ya. Oke. Oke. Sebelum melihat sifat-sifatnya, kita harus menunjukkan bahwa refleksi itu merupakan transformasi karena memang berawal dari transformasi.
Ya, seperti pertemuan pertama kemarin, transformasi adalah fungsi yang bijektif, gitu kan? Fungsi yang bijektif. Nah, kita juga harus membuktikan bahwa refleksi ini adalah merupakan suatu transformasi. Kalau dia transformasi, berarti dia di sini di definisinya jelas disebutkan dia fungsi. Ya, dia harus fungsi yang bijektif, ya, injektif atau surjektif. Jadi cara membuktikannya ya yang dua itu. Ya, apakah dia pencerminan tersebut merupakan surjektif dan injektif? Kalau misalnya kedua-duanya terpenuhi, maka fungsi tersebut fungsi yang bijektif. Dan padanan ini merupakan transformasi. Ya. Ini nanti bisa kalian lihat pembuktiannya. Kita lebih ke contohnya ya. Namun pada intinya, semua topik yang dibicarakan di geometri transformasi merupakan suatu transformasi. Ya, baik itu dilatasi, rotasi, translasi, isometri, dan sebagainya. Oke, pembuktian ini kita udah dijelasin cara membuktikannya di pertemuan pertama. Kalian boleh lihat lagi di pertemuan pertama. Oke, dan yang sangat perlu lagi, di geometri transformasi itu kalian akan menemukan banyak teorema. Ya, akan sangat banyak teorema. Jadi sebenarnya nggak usah diingat ini teorema pertama atau teorema kedua, nggak perlu diingat gitu ya. Yang penting tahu aja, oh dalam refleksi ada teorema ini gitu, ada teorema itu. Gitu. Dan nanti misalnya saat ujian pun nggak perlu menuliskan berdasarkan teorema 1.1, nggak perlu. Sebutkan aja berdasarkan teorema yang terdapat pada submateri refleksi gitu. Nah, ada teorema yang mengatakan seperti ini. Suatu refleksi pada suatu garis adalah suatu transformasi. Ini dari hasil pembuktian di atas tadi ya, pembuktian refleksinya. Oke. Oke, pencerminan pada garis mengawetkan jarak. Nah, seperti tadi ya, mengawetkan jarak. Kita lihat nanti contoh ilustrasinya di depan. Artinya jika titik A dan titik B dua titik berbeda, ya dua titik berbeda. Apabila aksen adalah cermin dari titik A terhadap titik S, ya, cermin atau refleksi dari titik A terhadap titik garis S, dan B aksen adalah cermin dari titik B, maka jarak ini maksudnya bukan harusnya ada tanda ya, harusnya ada tanda di atas. Ruas garis atau panjang, sorry, nggak perlu ada tandanya juga. Maksudnya ini panjang gitu ya. Panjang AB sama dengan panjang A aksen B aksen. Ya, jadi jarak setiap dua titik sama dengan jarak antar peta-petanya. Nah, sifat yang mengawetkan jarak tersebut dinamakan dengan isometri. Ya, jadi isometri, informasi lagi, isometri nanti kita pelajari di depan. Isometri itu adalah transformasi yang mengawetkan jarak. Ya, salah satu sifatnya adalah mengawetkan jarak. Oke. Nah, nih contoh isometri. Jadi suatu transformasi T adalah suatu isometrik jika untuk setiap pasang titik PQ berlaku PQ berbeda, ya. Panjang PQ sama dengan panjang P aksen Q aksen. Dengan P aksen adalah cermin dari titik P terhadap garis S, dan Q adalah cermin dari titik Q terhadap garis X. S. Ya, ilustrasinya seperti ini. Dan ini juga kalau kita bilangnya ini betul memang panjangnya sama, perlu adanya pembuktian, ya. Perlu ada pembuktian.
Contohnya, di sini ada titik Q, di sini ada titik P. Terus, cermin dari Q adalah Q aksen di sini. Ya, berarti panjangnya, Q ke garis S sama dengan panjangnya garis S ke Q. Panjang atau jarak. Ya, karena dia dicerminin. Sedangkan panjangnya P ke S sama dengan panjangnya S ke P aksen. Nah, yang harus ditunjukkan adalah apakah betul panjang mereka ini sama. Apakah betul tanda yang 3 ini valid gitu ya. Nah, untuk menunjukkan kevalidannya harus dibuktikan. Jadi ilustrasinya seperti ini ya. Nanti ada pembuktiannya di depan. Kita lihat ke teorema yang kedua. Ya. Berdasarkan definisi ini, jadi setiap refleksi adalah suatu isometri. Berdasarkan definisi yang ada di atasnya. Ya. Tadi teorema pertama, setiap refleksi pada suatu garis adalah transformasi. Ya, teorema yang keduanya, setiap refleksi pada suatu garis adalah isometri. Ya. Ingat-ingat lagi biasanya kalau kalian masih Pak Kosamin, biasanya bapaknya suka di ujiannya suka ngasih istilah-istilah, ya. Sebutkan istilah ini, apa maksudnya ini? Apa maksudnya transformasi, maksudnya apa? Isometri maksudnya apa? Ya. Itu nanti harus juga harus kalian ketahui maksud transformasi apa, isometri apa gitu. Oke, isometri itu adalah padanan yang mengawetkan jarak. Oke, teorema yang kedua ini berdasarkan definisi di atas, jika ada dua titik rapetanya, ada dua titik, sebutlah titik A dan titik B, maka petanya itu panjangnya sama dengan perapetanya. Dia mengawetkan jarak. Itu ya. Kita lihat beberapa kasus. Coba kasus yang pertama, ketika ada garis S, ya, coba bayangkan ada garis S, terus ada dua titik berbeda terletak pada garis S. Ya, ada garis S, terus ada dua titik berbeda yang terletak pada garis S, titik A dan titik B. Nah, titik A, pencerminan titik A terhadap garis S tersebut tetap berada di titik A. Dan B juga seperti itu, tetap berada di titik B. Jadi A ini sama dengan A aksen. Kalau misalnya kita mau menyebut petanya adalah A aksen, seperti ini. Ya. B juga itu sama dengan B aksen. Itu artinya panjangnya AB itu sama dengan A aksen D aksen. Ini masih gampang ya. Kasus pertama, ketika keduanya berada pada garis. Nah, kasus kedua, ketika salah satunya berada di luar. Ya, ilustrasinya seperti ini. Ketika salah satunya berada di luar, ketika titik A berada pada garis S dan titik B tidak berada pada garis S. Ya, ini ada garis S ilustrasinya. Jadi kalau geometri transformasi, kalau kalian nggak bisa membayangkan, coba ilustrasikan. Ada titik A berada pada garis S dan titik B di luar garis S. Titik A pencerminannya tetap A itu sendiri. Nah, sedangkan titik B pencerminannya berada di B aksen yang ini. Ya. Dan garis S sebagai sumbu dari segmen BB aksen. Atau titik C yang di sini adalah titik tengah BB aksen, gitu ya. Oke. Nah, kita akan menunjukkan bahwa jarak AB itu sama dengan panjang AB sama dengan panjang AB aksen. Ya.
Oke, perhatikan di sini ada 2 segitiga yang terbentuk, ada segitiga ABC, dan segitiga AB aksen C aksen. Oke, ada segitiga ABC yang ini, yang di sini, ada segitiga AB aksen C. Nah, eh, seperti pembuktian pada geometri, ya mata kuliah geometri semester 1, ya, bahwa AC sama dengan AC. Kan mereka berimpit nih ya. Sedangkan BC sama dengan CB aksen. Mereka akibat dari garis S tersebut, sumbu simetrinya ya. Dan sudut ACB, mana sudut ACB? ACB. Nah, sudut ini sama dengan sudut ini, siku-siku. Ya. Nah, berdasarkan alasan-alasan 3 di atas, maka segitiga ABC adalah kedua segitiga tersebut adalah kongruen. Ya. Ini ada sisi sudut sisi gitu ya. Sisi sudut sisi berdasarkan aksioma atau teorema atau definisi. Kayaknya teorema. Sisi sudut sisi. Sisi yang ini mereka sama, sudut ini mereka sama, sisi ini juga mereka sama. Kalau ada definisi itu, maka sudut yang ketiga ini uh, sama juga panjangnya dengan ini. Kongruen. Ya, makanya tandanya di sini kongruen, bukan tanda kesebangunan. Ya, karena kongruen berarti panjang AB sama dengan panjang A aksen B aksen. Ya, kongruen kan berarti semua sisi dan sudutnya sama besar dan sama panjang. Berarti terbukti yang kasus kedua. Nah, kasus ketiga, ini yang mau kita buktikan tadi gambarnya di atas. Ketika kedua titik tersebut tidak berada pada garis pada garis cermin ya. Bisa kita sebut ini garis cermin, bisa kita sebut sebagai sumbu ya, sumbu cerminnya. Oke, perhatikan gambarnya. Ketika titik A dicerminkan ke garis S menghasilkan A aksen, ketika titik B dicerminkan ke garis S menghasilkan B aksen. Nah, kita mau lihat apakah tanda ini kan menandakan mereka sama gitu ya. Apakah betul seperti itu. Dan pembuktiannya juga dengan menggunakan segitiga-segitiga juga ini. Ya. Oke, nanti ini bisa kalian lihat pembuktiannya, ini juga pembuktian geometri ya, semester 1, dan pada akhirnya memang mereka kongruen. Oleh karena kongruen, segitiga mana nih kongruen? ABC, A aksen B aksen C aksen B aksen C. Nah gini, jadi segitiga yang dua ini, segitiga yang ini dan segitiga yang ini mereka kongruen. Ya, mereka kongruen. Karena kongruennya tadi kan dari definisinya kita dapatkan bahwa dari kasus kedua kita dapatkan bahwa ini samanya sama ini panjang gitu ya. Panjangnya sama, ya. Kan panjangnya sama dari kasus kedua. Panjangnya ini sama, terus panjangnya ini sama, gitu ya. Apalagi ya di sini? Sudut, no, bukan sudut. ACB, A aksen, CB aksen. ACB, A aksen, CB aksen. Ini sudutnya sama. Dari alasan-alasan yang udah bagian kedua ya. Bisa kalian baca lebih dalam lagi. Ya, berdasarkan sisi, sudut sisi, maka kedua segitiga ini adalah kongruen. Karena kongruen, maka setiap sisinya sama panjang. Ya, mengakibatkan
mengakibatkan AB sama dengan A aksen garis. Panjangnya sama. Jadi terbukti ya, bahwa pencerminan itu merupakan suatu isometri. Pencerminan itu mengawetkan jarak. Nanti di pertemuan berikutnya ada beberapa sifat dari isometri, tapi salah satunya adalah mengawetkan jarak. Yang perlu kita keep itu dulu. Oke ya. Oke, ini sebelum ke latihannya ada yang ingin ditanyakan setelah kalian membaca-baca materi. Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ya. Oke, latihan nomor 1. Diketahui garis H persamaannya adalah X sama dengan 4. Ingat, kalau garisnya X sama dengan suatu konstanta, maka garisnya adalah garis yang vertikal. Ya, garis yang vertikal seperti ini, warna merah. Garis yang berdiri seperti ini. Kalau dia garisnya X sama dengan sesuatu. Angka, ya, bilangan real. Kalau Y sama dengan bilangan real, suatu bilangan real, garisnya horizontal. Tidur ya, mendatar. Itu ya. Nah, tentukan A aksen, di mana A aksen tersebut merupakan pencerminan titik A terhadap garis terhadap garis H dengan A-nya adalah negatif 1,2. Ya. Jadi kalau sebenarnya di sini ada dua cara, ada cara pertama dan cara kedua, tapi harus menggunakan cara kedua gitu ya. Cara pertama ini kurang apa ya? Bisa diterima nilai jawabannya sangat betul, tapi esensi dari cara mengerjakan atau mencari ini kan garisnya ini garisnya khusus. Kalau misalnya garisnya umum, misalnya ada garis yang kayak gini gitu, ada yang garis gini gimana. Ini khusus garisnya tegak, ada yang mendatar. Ya, kita nggak bisa menggunakan bentuk geometri. Kita harus menggunakan ya titik tengah. Kenapa titik tengah? Karena nanti panjang seperti contoh ini ya. Karena perhatikan ini. Ini. Nah, karena di sini titik C ya. Titik C merupakan titik tengah dari B dan B aksen. Ya, jadi kita nanti menggunakan titik tengah. Oke, kita lihat soalnya. Kalau menggunakan geometri, ini ada garis S-nya, garis H-nya. Ya. Ini ada garis H-nya, terus titik A-nya berada di sini, negatif 1,2. Ya, tipe besar, negatif 1,2. Berarti jaraknya titik A ke H, 1, 2, 3, 4, 5 satuan panjang. Berarti A aksen juga jaraknya 5 satuan panjang. 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata berada pada titik 9,2. Jadi memang lebih gampang, ya, lebih mudah. Nah, kalau menggunakan titik tengah, ya, jadi gambar dulu, ya. Pertama, kita gambar dulu ilustrasinya seperti apa. Ilustrasi berarti nggak harus tepat gitu ya. Kalau ilustrasinya kalian mau buat gini, gini doang, di sini terus ada titik A-nya, ya. Nggak harus buat apa namanya, nggak harus buat uh, sumbu apa, sorry, koordinat seperti ini ya, nggak harus membuat sumbu koordinat. Misal di sini ada garis H-nya, di sini titik A, kita mau mencerminkan titik A terhadap garis H, maka kan nanti titik cerminnya kira-kira gitu ya. Ilustrasi kita, sketsa yang kita buat, kira-kira di sini ya. Prediksinya seperti di sini.
walaupun skalanya nggak bagus gitu. Nah, berdasarkan definisinya, kita tahu bahwa panjangnya A, sebutlah titik potongnya adalah titik O, oke ya. Jadi cara, eee, cara berpikirnya nggak harus buat gambar seperti ini, ya. Jadi berarti panjangnya A ke O sama dengan panjangnya O, sorry ini ada aksennya. Panjangnya O ke A aksen. Nah, dari definisi tersebut kita bisa gunakan apa, pengetahuan sebelumnya gitu, yang kita ketahui berarti kalau mereka sama panjangnya AO sama dengan OA berarti O itu merupakan titik tengah. Nah, gitu. Ya, berarti merupakan titik tengah. Nah, selanjutnya gimana cara mendapatkan A aksennya? Nah, cara mendapatkan A aksennya adalah buat buat garis yang melalui titik prapetanya. Prapeta, ingat ini prapeta dan A aksen adalah petanya. Buat garis yang melalui titik A tegak lurus, ya, tegak lurus dengan garis cerminnya. Buat garis, kalau kita eh, kata-kata itu berarti dari SMP kita juga udah belajar cara mendapatkan suatu persamaan garis yang tegak lurus dengan garis lain melalui sebuah titik. Itu kan ada rumusnya. Ya, gradiennya gimana? Perkalian gradiennya -1 gitu. Kalau mereka sejajar berarti gradiennya sama. Gitu kan. Jadi sebutlah misalnya garisnya adalah garis ini. Ya, dia melalui titik A tegak lurus, kita nggak tahu misalnya kita mau panjangin ke sana. Nah, gitu ya. Oke. Ini adalah garis titik A-nya. Misalnya ini adalah garis L. Nah, berarti garis L melalui titik A tegak lurus garis H. Berarti kita bisa nyari persamaan garis L. Kalau garis H-nya udah ada, kan garis H-nya udah ada nih. Udah ada disebut di soal, udah muncul gitu. Pasti kita ketemu garis L-nya. Nah, selanjutnya kita cari titik potong garis L dan garis H. Perpotongannya berada pada titik O. Cari perpotongannya. Dengan cara apa? Eliminasi substitusi. Ya, cara memotong, bukan maksudnya apa ya? Interseksnya. Sorry, apa namanya? Perpotongan gitu ya. Irisan mereka berdua. Kan kita bisa menggunakan konsep SPLDV. Gitu ya. Nah, kalau udah ketemu titik O-nya, berarti kan kita udah ketemu titik A, kita udah ketemu titik O, koordinatnya apa, pasti kita akan ketemu titik A aksen. Nah, jadi jalan ceritanya gitu ya, prosedurnya seperti itu. Jadi ini ilustrasinya, sketsanya seperti itu. Ya. Pertama berarti kita cari sebentar. Oke, yang pertama berarti kita cari garis yang tegak lurus. Garis yang tegak lurus H melalui titik A. Berarti kan garis ini. Oke ya. Nah, garis ini adalah persamaan garis yang ini adalah Y sama dengan 2. Ya, kita langsung tahu Y sama dengan 2 karena memang ini bentuk khusus. Nah, dan titik tengah kedua garis ini adalah, dan titik tengah kedua garis ini adalah no, bukan titik tengah ya. Ini nanti kalau misalnya kalian udah print, ini ganti perpotongan. Ya, bukan titik tengah. Ya. Dan perpotongan kedua garis adalah, sebutlah di sini titik P. Ya, jadi untuk soal bagaimanapun
Prosedurnya seperti ini. Sebutlah titik P. Titik P-nya adalah 4,2. Di sini titik 4,2. Jadi kita udah ketemu titik A udah diberikan, titik P udah ketemu, pasti titik A aksen akan ketemu dengan menggunakan konsep titik tengah. Nah, sekarang kita bisa mencari peta dari titik A dengan memanfaatkan informasi yang telah kita peroleh di atas. Ya, kalau misalnya titik P merupakan titik tengah, berarti apsis dari titik P adalah jumlahan dari apsis kedua titik dibagi 2. Itu kan? Ordinatnya juga gitu. Jumlahan dari kedua ordinat titiknya, A dan A aksen, dibagi 2. Nah, PX ya, disebutlah di sini PX, X-nya X indeks ya. 4, sedangkan PY-nya 2. Nah, ini titik AX. AX-nya kan 1,2. Yang mau kita cari adalah A aksen X dan A aksen Y. Ya, dengan menggunakan aljabar ya, manipulasi aljabar, ternyata diperoleh A aksen X-nya adalah 9 dan A aksen Y-nya adalah 2. Ketemu titik A aksen adalah 9,2. Ya, kalau dilihat memang lebih panjang cara kedua, ya, tapi kalian nggak akan bisa mendapatkan jawabannya ketika garisnya kemiringannya bukan uh, kemiringannya 0 atau tidak ada gitu ya. Ini kemiringannya nggak ada, sedangkan ini kemiringannya 0 ya. Garis X sama dengan sesuatu bilangan real itu kemiringannya nggak ada, sedangkan garis Y sama dengan bilangan real, sebarang bilangan real, kemiringannya adalah 0. Ya, bedakan ya. Oke. Oke, yang bagian B kita skip yang cara pertama, kita lihat cara yang kedua. Jadi ada titik B-nya adalah di sini, garisnya tetap garis H-nya di sini, X sama dengan 4. Yang kalian bisa tulis, langkah pertama kita buat garis melalui titik B, tegak lurus garis H. Ya, terserah mau panjangnya sepanjang apapun. Ya, buat garis ternyata lihat garisnya adalah Y sama dengan 3. Ya, di sini kan 1, di sini 2, dan di atasnya 3. Oke. Nah, dan titik tengah, ini bukan titik tengah lagi ya, ini bisa kalian ganti, dan titik potong, bukan titik tengah, sorry ya. Titik potong kedua garis tersebut adalah 4,3, sebutlah ini titik P. Oke, berarti kita udah ketemu udah ada titik B, udah ketemu titik P. Kalau gitu dengan menggunakan titik tengah, kita akan ketemu titik B aksen. Banyak yang typo ya, yang kurang, sorry bukan typo. Bisa kalian tambahin. Ternyata adalah, sorry, wait, oh salah ya. Tapi sama aja, gitu ya. Yang di sini di bagian B ini diketahui cerminnya. Kita disuruh mencari perapetannya. Ya, kalau gitu sama aja seperti tadi. Mau kita mencari B aksennya dulu, mau kita mencari B-nya dulu, intinya sama cara mengerjakannya. Gitu ya. Nah, ini bentuk khusus. Bagaimana kalau misalnya, bagian A dan B bentuk khusus, bagian C bentuk umum ketika P-nya bentuknya X, Y seperti ini. Tapi ininya belum khusus ya, belum umum garis H-nya, masih khusus. Nanti diperumum. Oke, seperti tadi juga berarti buat garis yang melalui titik ini, titik P, X, Y, tegak lurus garis H, ya. Kalau ini Y berarti kan sebenarnya jangan X, Y, harusnya X1 atau
X1, Y1 mungkin harusnya gitu ya. Ya. Ini jadi kayak Y sama dengan Y, kan. Garis yang tegak lurus dengan garis H tersebut adalah garis Y sama dengan, bisa kalian tambah juga Y1, kasih indeks. Berarti ini X1, Y1. Nah, gitu ya, biar agak beda. Biar beda, bukan agak beda. Ya. Y sama dengan Y atau gini mungkin juga. Dan titik potong, ganti tengahnya jadi potong. Titik potong kedua garis tersebut adalah 4, Y. Kenapa? Karena garisnya kan X-nya 4. Dan Y-nya Y, jadi 4, Y. Ya, titik potongnya ada di sini. Sebutlah titik apa di sini? Titik S. Nah, berarti titik S di sini. Nah, 4, Y. Nah, dengan menggunakan manipulasi aljabar ya, kita akan mencari P aksen X-nya dan P aksen Y-nya. Ya, ternyata diperoleh apa ini? Kenapa? Wait. Ini kenapa S? Ini salah ya. Ini P. Oke, ini P aksen X dan P aksen Y. Ternyata diperoleh P aksen X-nya adalah 2 kali garis H tadi, 2 garis H itu kan X sama dengan 4, jadi 2 kali 4 dikurang dikurang X, Y. Y-nya tetap. Y-nya tetap, yang berubah adalah absisnya. Ordinatnya tetap berubah absisnya. Ya, di sini dibedakan, duanya dibedakan gitu ya. Kalau misalnya mau dikasih 8 kurang X boleh nggak? Boleh. Ya, kalau misalnya mau langsung 8 gitu ya. Tapi di sini kenapa dibuat 2? Karena supaya mengantarkan dia ke secara umumnya. Nah, jadi dari soal nomor 1 tadi, cermin kita adalah suatu garis vertikal, X sama dengan suatu bilangan real. X sama dengan V, sebutlah V ini merupakan suatu bilangan real. Ya. Maka peta dari sebarang titik P, X, Y adalah 2 V min X, Y. Kita juga dapatkan ini di SMP atau di SMA. Ya, jadi dua kali cerminnya, gitu. 2 kali cerminnya dikurang X, Y, Y-nya tetap. Dan bagaimana kalau misalnya garis cerminnya adalah Y sama dengan sesuatu, Y sama dengan H. Kenapa di sini simbolnya V dan H? Karena V itu vertikal, H itu horizontal. Ya, for information. Horizontal. Ya, kan garis 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 Y sama dengan sesuatu itu kan garisnya horizontal seperti ini. Gitu ya. Jadi maka di sini Y sama dengan H. Ya, cuma mau boleh nggak misalnya X-nya sama dengan A? Terserah, boleh. It's okay. Ya, kalau misalnya dia dicerminkan terhadap garis Y sama dengan H, maka absisnya tetap dan ordinatnya perhatikan polanya 2 dikali H. Di sini 2 dikali V. Jadi kalian bisa langsung menggunakan rumus ini. Jadi kalau misalnya ada, atau mungkin ini bisa dijadikan teorema, ya. Atau mungkin ini bisa dijadikan teorema. Kalian kalau misalnya mau menciptakan teorema itu silahkan, karena teorema asalkan valid, gitu ya. Ini juga bisa dijadikan teorema, gitu ya. Kalau misalnya garisnya khusus seperti ini, garis horizontal dan vertikal. Nah, itu khusus betul. Bagaimana jika sumbunya atau garis cerminnya adalah garis Y sama dengan X? Bayangkan garis Y sama dengan X, ini ada koordinat kartesius, ya. Ini ada garis Y sama dengan X. Yang membentuk sudut 45 derajat. Ini sudutnya ini 45 derajat. Gitu ya. Nah, bagaimana kalau misalnya garisnya seperti ini, miring seperti ini? Kemiringannya
bukan lagi 0, bukan lagi nggak ada. Kemiringannya ada, 1, ya. Kemiringannya 1. Dan bagaimana misalnya kalau garisnya Y sama dengan negatif X seperti ini? Nah, makanya kita harus mengerjakannya dengan cara yang kedua, bukan cara yang pertama, gitu ya. Nah, oke, kita lihat bagaimana kalau misalnya garisnya adalah Y sama dengan X yang pertama ini. Sekarang kita akan menemukan rumus pencerminan sebuah titik jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Oke, caranya tetap sama, ya. Prosedurnya tetap sama. Kalian bisa kalian bisa buat catatan prosedurnya, karena nggak akan beda dari situ. Mau garis apapun, asalkan dia garis lurus. Mau persamaannya apapun gitu ya. Jika garisnya adalah Y sama dengan X, tentukan A aksen, ya, MHA, bila A-nya adalah 2, negatif 3. Oke. Kalian boleh ilustrasikan kayak tadi juga. Ini garis H-nya, walaupun garis Y sama dengan X itu bentuknya kemiringannya seperti ini, walaupun dia miring seperti ini, tapi kita mau ilustrasikan dia seperti ini, boleh nggak? Terserah, up to you. Ya, boleh. Namanya ilustrasi sketsa ya. Terus di sini ada titik A. Ya, berarti kita mau mencerminkan titik A ini eh, ke sini ya. Nah, kira-kira lah di sini. Atau kalian mau membuat garis H-nya seperti ini. Ya terserah juga. Nah, titik A-nya di sini. Ya, titik A-nya di sini. Dan jangan pula kalau misalnya kalian mau buat A aksennya, kalian lurus seperti ini. Salah. Ya, salah. Ini Bang bukan tegak lurus. Tegak lurusnya dia ke sini. Nah, itu ya. Di sini di sini adalah A aksennya. Jadi sketsa itu terserah kalian mau buat gambar garis H-nya itu miring atau lurus, atau garis garis H-nya seperti ini, titik A-nya di atas, ya terserah. Itu definisi dari masing-masing pengerja, mahasiswa gitu. Oke, caranya buat garis yang tegak, buat garis melalui titik A tegak lurus ya. Ini memang harus tegak lurus ya. Nanti kalau misalnya kalian penasaran kenapa harus tegak lurus, nggak boleh miring. Coba aja tanya sama Pak itu, ya, sama Pak Kos. Saya nggak tahu apa jawabannya, tapi uh, nggak bisa disebutkan dengan kata-kata, tapi memang harus tegak lurus. Saya nggak tahu alasannya apa gitu ya, nggak tersebutkan. Oke, buat garis yang melalui titik A tegak lurus dengan garis H-nya, Y sama dengan X. Kemudian potongkan kedua garis tersebut untuk mendapatkan titik tengahnya. Oke, nah untuk mendapatkan titik tengahnya. Nah dari ketika kita udah ketemu, udah punya titik A, udah punya titik tengah, sebutlah titik O, maka titik A aksen akan ketemu. Gampang ya. Mau mau garisnya serumit apapun bentuknya, ya pasti garis yang tegak lurus melalui titik A akan ketemu persamaannya. Nah, jadi ilustrasinya seperti ini. Jadi ada garis H, ya persamaannya Y sama dengan X, ada titik A aksen, titik A, terus kita buat garis melalui titik A tegak lurus garis Y sama dengan X, mereka akan berpotongan di titik O. Nah, jadi titik tengahnya adalah titik O. Nah, kalau tadi kalau tadi kan membuat garisnya kita langsung ketemu garisnya, oh ternyata Y sama dengan Y,
garisnya ini Y sama dengan 3 gitu kan. Kalau misalnya garisnya seperti ini gimana ya kita menggunakan rumus yang kita peroleh di kelas 8 gitu. Nggak tahu kurikulumnya sekarang di kelas berapa. Nah, pertama kita cari persamaan garis A aksen. Ya. Garis A aksen tegak lurus garis H. Nah, berarti garis yang warna merah ini disebut garis segmen garis A aksen. Ya, diambil dari titik ujung. Nah, maka perkalian kedua gradien tersebut adalah negatif 1. Ini kan konsep yang kita peroleh sebelumnya, jadi gunakan informasi sebelumnya. Kalau kedua garis tegak lurus, maka perkalian gradiennya negatif 1. Ya, garis H memiliki gradien 1. Kenapa? Karena Y sama dengan X, gradiennya 1. Ya. Maka gradien dari MA aksen dikali MH sama dengan negatif 1. Ganti MH-nya jadi 1, substitusikan, dan diperoleh gradien dari A aksen adalah negatif 1. Nah, jadi kita punya kalimat ini. Kalimat ini adalah garis A aksen melalui titik A bergradien negatif 1. Dan dari sini bisa kita cari persamaan garis A aksen itu apa. Ya, menggunakan rumus Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Ya. Ini adalah X1-nya, ya, dan ini adalah Y1-nya. Oke, jadi Y min Y1, Y min negatif 3 sama dengan M gradien kali X min X1 min 2. Jadi peroleh Y tambah 3 sama dengan negatif X tambah 2. Diperoleh Y sama dengan negatif X min 1. Perhatikan garis ini. Garis ini adalah garis A aksen. Dan betul gradiennya adalah negatif 1. Nah, jadi kita udah punya dua garis, Y sama dengan X dan Y sama dengan negatif X min X. Y sama dengan negatif X min 1. Nah, berarti selanjutnya tinggal kita cari koordinat titik O dengan memotongkan kedua garis tersebut. Nah, potongkan kedua garis ini dengan menggunakan substitusi atau eliminasi. Lebih gampangnya substitusi, tinggal ganti Y sama dengan X di sini. Ya, ganti sama dengan X, kita peroleh 2X sama dengan negatif 1, kita peroleh X-nya sama dengan negatif setengah. Kita peroleh X-nya sama dengan negatif setengah, karena X sama dengan Y, maka Y juga negatif setengah. Ya. Ternyata kita peroleh koordinat titik tengahnya adalah negatif setengah, negatif setengah. Kalau kalian mau lebih membayangkan lebih akurat lagi, bukan membayangkan ya, mengetahui gambarnya dengan akurat, ya letak posisi titiknya kalian boleh gambar manual atau GeoGebra. Ya. Dan seterusnya, karena kita udah punya titik A, 2, negatif 3, kita udah punya titik O, maka dengan menggunakan titik tengah, kita dapatkan titik A aksen. Caranya sama aja. Jadi titik O adalah ini, titik O itu adalah X1 tambah X2 bagi 2, di mana X1-nya adalah yang tadi, ya X1-nya adalah 2, negatif 3, X1, X2. X1, Y1, dan X2, Y2 adalah titik A aksennya. Oke, ternyata diperoleh X2-nya negatif 3 dan Y2-nya 2. Diperolehlah negatif 3,2. Jadi prosedurnya gitu ya. Cari dulu garis yang melalui tegak lurus melalui A dengan menggunakan rumus Y sama dengan MX, Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Terus potongkan untuk mendapatkan titik tengah.
Nah, selanjutnya dengan menggunakan rumus titik tengah dapatkan titik A aksen. Ini masih titiknya secara khusus seperti ini. Kita lihat yang secara umum. Kalau misalnya titiknya secara umum seperti ini. Apa yang terjadi? Kalau kita lihat secara khusus, tadi dari 2 negatif 2,3 dia malah berbalik arah jadi bukan arah, posisi negatif 3,2. Kalau kita lihat dari yang khusus gitu ya, biasanya kalau di SMP itu dikasih banyak contoh ya untuk melihat mereka kan bentuknya dari induksi ke deduksi. Kalau mahasiswa itu dari deduksi, langsung nggak langsung induksi-induksi ya. Jadi langsung lihat gimana bentuk secara umumnya ya. Oke, kita lihat, kita buat garis ya, kita cari persamaan garis melalui titik P, tegak lurus garis Y sama dengan X, dengan cara yang sama ya. Titik P-nya adalah ini menggunakan rumus ini. Ingat rumus ini. Oke, Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Nah, selanjutnya tinggal jadikan ruas kiri sama dengan Y sama dengan negatif X tambah X1 tambah X2. Ini adalah garisnya, garis P aksen. Garis yang warna merah ini ya, garis P aksen. Yang tegak lurus dengan garis H. Ya, ini anggap aja tegak lurus karena ini sketsa. Oke, selanjutnya tinggal kita cari koordinat titik O dengan memotongkan kedua garis yang sudah kita peroleh. Garis pertama kan tadi Y sama dengan X. Y sama dengan X. Ya, dengan menggunakan eliminasi, ganti Y sama dengan X, kita dapatkan 2X sama dengan X1 tambah Y1, maka X sama dengan X1 tambah Y1 bagi 2. Ini adalah X-nya. Karena X sama dengan Y, maka Y-nya juga sama. X1 tambah Y1 bagi 2. Ya. Nah, ini kenapa ada aksennya ya? Oh, ya, ya, betul-betul. Ini kan titik O yang kita dapat ya. Nah, titik O yang persamaannya juga seperti ini, yang bentuknya juga seperti ini, tidak lain adalah titik tengah dari P dan P aksen, ya kan? Kan titik O itu titik tengah P dan P aksen. Berarti kan X1 ditambah X aksen bagi 2. Y1 ditambah Y aksen bagi 2. Nah, gitu kan. Maka di sini X1 ditambah X aksen bagi 2, Y1 tambah Y aksen bagi 2. Mereka sama, ya. Ternyata mereka sama. Berarti yang ini sama dengan yang ini. Oke, mereka sama nih. Kedua ruas bisa kita kali 2, kita kurang X1, kita dapatkan Y1 sama dengan X aksen. Ya. Yang ini juga, ini sama dengan yang ini. Maka kita dapatkan X1 sama dengan Y aksen. Nah, berarti X1, Y1, X aksen, Y aksen, kan koordinat titik P-nya X aksen, Y aksen. Koordinat titik P aksennya adalah X aksen, Y aksen. X aksennya adalah Y1, Y aksennya adalah X1. Y1, X1. Nah, jadi secara umum kita dapatkan rumus kalau misalnya garisnya adalah gini, Y sama dengan X, ya. Ketika garisnya adalah Y sama dengan X, ya, maka bentuk titiknya yang seperti ini, X1, Y1, ketika dicerminkan, hasilnya menjadi Y1, X1. Dia berubah posisi. Posisinya berubah. Kedudukan X-nya menjadi Y,
Y-nya menjadi X. Nah, gini ya. Oke, ini juga bisa dijadikan teorema. Garis yang tegak lurus, garis yang Y sama dengan X, ya garis identitas. Bisa dijadikan teorema. Jadi kalau misalnya untuk mengerjakan soal-soal selanjutnya, gunakan rumus ini langsung. Ya. Jadi tanpa harus mencari sepanjang ini. Ya. Tanpa harus mencari sepanjang ini. Oke? Oh, udah habis. Oke. Dari penjelasan tadi ada yang masih dibingungkan dari kalian, ada yang masih kurang paham kah?